Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nabila dengan NIM 192231142 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil analisis konsumsi pangan menggunakan metode semi kuantitatif food frequency atau yang biasa disebut dengan SQFFQ. Yang pertama adalah latar belakang. SKFFQ merupakan suatu metode penilaian dan asupan dengan mengetahui frekuensi konsumsi bahan makanan selama periode tertentu, sehingga dapat diperoleh gambaran pola konsumsi serta jumlah konsumsi zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan tersebut dengan mengandalkan besar porsi konsumsi dengan kandungan zat gizi pada setiap bahan makanannya. Untuk dapat mengatur pola makan atau diet seseorang diperlukan adanya penilaian asupan zat gizi. Salah satunya dengan menggunakan semi-quantitative food frequency questionnaire yang SQFFQ sendiri dapat menilai kebiasaan makan dan dapat menghitung kuantitas makanan yang dikonsumsi ataupun asupan zat gizi tertentu. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Ulsa Fitri dan Fitri yang menyatakan bahwa metode SQFFQ juga menghasilkan penilaian asupan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan metode 24 hours food recall, serta menunjukkan bahwa SQFFQ dinilai sebagai alat yang valid untuk mengukur asupan zat gizi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara SQFFQ dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pola konsumsi makanan dari responden. Yang kedua, apakah SQFFQ memiliki efektivitas dalam menunjukkan kebiasaan makan dan asupan nutrisi pada responden. Yang selanjutnya adalah tujuan yang pertama, mengetahui gambaran konsumsi makanan responden melalui pendekatan SQFFQ. Yang kedua, menganalisis pola makan serta asupan gizi yang didapat dari konsumsi makanan responden menggunakan SQFFQ. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis dan jumlah zat gizi yang diperoleh responden melalui analisis konsumsi pangan dengan metode SQFFQ. Berikut merupakan hasil analisis responden. Berdasarkan hasil food frequency questionnaire kebiasaan makan, responden menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi terhadap sumber karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti, mie instan, dan serta beragam makanan manis seperti kue, coklat, wafer, donat, dan minuman kemasan. Hal ini menandakan bahwa asupan energi gula dan lemak yang cukup besar, terutama dari produk olahan dan jajanan. Di sisi lain, terdapat konsumsi buah segar seperti mangga, pepaya, jeruk, dan melon di dalam pola makan. Meskipun frekuensinya lebih rendah ketimbang makanan manis dan kemasan, karena ini menunjukkan bahwa meskipun asupan vitamin, mineral, dan serat dari buah sudah ada, jumlah variasinya perlu ditingkatkan untuk mendukung kesehatan secara optimal. Secara keseluruhan, kebiasaan makan responden belum sepenuhnya seimbang, karena didominasi oleh makanan yang tinggi energi dan gula, yang dapat meningkatkan resiko kelebihan kalori jika tidak diimbangi dengan asupan makanan bergizi seimbang yang lainnya. Selanjutnya adalah hasil analisis asupan responden. Dapat disimpulkan, dalam pola tersebut dapat menunjukkan kebiasaan konsumsi yang tinggi terhadap karbohidrat dan gula sederhana, tetapi rendah akan protein dan juga lemak sehat. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden memperlihatkan ketidakseimbangan gizi, di mana terdapat kelebihan energi dari karbohidrat sederhana, tetapi kekurangan pada total energi, protein, dan terutama lemak yang sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada pola makan responden perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan asupan sumber protein baik dari hewani maupun nabati, serta lemak sehat sekaligus mengontrol konsumsi gula tambahan agar pola makan lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Berikut adalah hasil analisis data kelompok. Hasil analisis rata-rata konsumsi kelompok menunjukkan bahwa total kalori yang mereka uh, ambil adalah 1100 kilokalori per hari, yang setara dengan 63,52% dari angka kecukupan gizi. Hal ini menunjukkan bahwa kalori yang diperoleh masih di bawah batas kebutuhan harian. Konsumsi protein tercatat mencapai 27,89 gram, di mana menunjukkan angka 60,36% dari AKG, dan konsumsi lemak sebesar 33,51% dari AKG, yang keduanya belum memenuhi standar kecukupan gizi yang dianjurkan. Di sisi lain, asupan karbohidrat mencapai 217,58 gram per hari atau 78,49% dari AKG, sehingga lebih mendekati standar kecukupan.
Secara keseluruhan, pola konsumsi kelompok ini menunjukkan ketidakseimbangan gizi di mana asupan kalori, protein, dan lemak masih berada di bawah kebutuhan. Sementara konsumsi gula jauh melebihi batas yang disarankan. Situasi ini mencerminkan pola makan yang cenderung kaya akan karbohidrat sederhana, tetapi rendah dalam asupan protein dan juga lemak sehat, sehingga dapat menimbulkan masalah gizi jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pola makan melalui peningkatan konsumsi sumber protein dan juga lemak sehat, serta pengurangan asupan gula tambahan agar keseimbangan gizi dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan harian. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis SKFFQ dan evaluasi asupan nutrisi, pola makan yang diikuti oleh responden dan kelompok secara keseluruhan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam memenuhi kebutuhan gizi harian. Tingkat konsumsi karbohidrat serta sederhana dan gula tambahan cenderung tinggi, dan juga sebagian besar berasal dari nasi putih, mie instan, roti, serta makanan manis dan minuman kemasan. Hal ini terlihat dari tingginya asupan gula yang melampaui batas rekomendasi baik untuk individu maupun kelompok. Di sisi lain, asupan protein dan lemak sehat masih rendah, sedangkan total energi yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan gizi harian. Meskipun ada konsumsi buah segar, frekuensinya masih kalah dibandingkan dengan makanan olahan manis, sehingga asupan vitamin, mineral, dan juga serat belum sangat maksimal. Secara keseluruhan, pola makan responden menunjukkan dominasi karbohidrat sederhana dengan kelebihan gula, tetapi disertai dengan kekurangan energi, protein, dan lemak yang bisa berpotensi menyebabkan masalah gizi jika dibiarkan dalam jangka yang panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.